Shalom teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Matius 18. Pertama-tama mari kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam ayat ini, Tuhan mengajarkan kita untuk saling menasihati terhadap saudara kita bila melakukan suatu dosa. Jadi, janganlah kita mengulangi perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan kepada kita agar kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Berdoalah dan mintalah Roh Kudus untuk selalu hadir di dalam kehidupan kita untuk menuntun setiap langkah-langkah kita di dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 18 ayatnya yang ke-18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup kudus dan tidak bercacat di mata Tuhan. Di dalam dunia ini, banyak pencobaan dan masalah yang akan kita hadapi. Contohnya seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Tetapi, kita tidak bisa melewatinya sendirian tanpa pertolongan Tuhan. Di dunia ini menawarkan kita berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi Tuhan mempunyai cara yang baik untuk menolong kita. Tuhan terbuka kepada kita, anak-anaknya, yang membutuhkan pertolongannya dan meminta sesuatu dan akan diberikannya yang terbaik sesuai dengan kehendak. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di dalam ayat ini saya banyak belajar daripada Tuhan tentang mengampuni sesama. Tuhan dengan tulus dan kasih mau mengampuni setiap kita umat-umatnya dari dosa. Tetapi kita sendiri susah untuk mengampuni orang-orang yang berdosa terhadap kita, dan kita pasti akan sangat susah untuk mengasihinya kembali. Jadi di sini kita belajar untuk saling mengasihi dan mengampuni sesama kita walaupun itu musuh kita. Tuhan mengajarkan kita kasih dan peduli terhadap sesama kita. Petrus berkata kepada Tuhan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Sekian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati.